Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Banyak nih orang tua kadang tidak sadar ya, pada saat dia membandingkan anaknya ini dengan anak yang lain, ia justru malah merusak mental dari anaknya sendiri, yang kadang berakhir anak tersebut malah tidak mau mendengarkan orang tuanya, atau lebih buruknya menyimpan dendam kepada orang tuanya sendiri. Seperti pada kasus kali ini, akibat dibanding-bandingkan dengan kakaknya, ia pun merasa dendam dan akhirnya melakukan hal yang sangat keji dan tidak terduga. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Wanita ini bernama Dea Hairunisa. Saat ini ia berusia 25 tahun. Lahir di sebuah keluarga kecil di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dia dikenal sosok perempuan yang manis, baik, ulet, dan juga ramah. Dea merupakan anak perempuan dari dua bersaudara. Adiknya bernama Diodava, saat ini berusia 22 tahun. Ayahnya bernama Abbas Asar, usia 58 tahun, dan ibunya bernama Heri Riani, usia 54 tahun. Kehidupan keluarga ini terbilang cukup karena sang ayah diketahui sebagai seorang pegawai kantor pelayanan perbendaharaan negara. Namun, keluarga ini sempat mengalami musibah, yaitu adik Dea yang bernama Dio mengalami kecelakaan dan menyebabkan cacatnya sebagian jari-jari kaki dan juga meninggalkan bekas luka. Belakangan, akibat dari kejadian ini, Dio pun mulai menutup diri hingga pekerjaannya tidak menentu. Dea dikenal sebagai salah satu lulusan Universitas Muhammadiyah Magelang dan bekerja sebagai pegawai bank di daerah Jawa Tengah. Setelah beberapa tahun menjadi pegawai bank, dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan memiliki niat untuk menikah. Dea terbilang memang berkecukupan untuk dirinya sendiri. Dia sangat menyayangi adiknya karena dia tahu setelah kejadian kecelakaan itu, adiknya ini menutup diri dan pekerjaannya pun terbengkalai. Tidak jarang, Dea menyisihkan penghasilannya untuk sekedar memberi sesuatu untuk sang adik. Dio memang masih berinteraksi seperti biasa dengan keluarganya dan sebagai seorang anak laki-laki yang tinggal di rumah, dia tetap membantu kegiatan ibunya di rumah. Walaupun sebenarnya mereka memiliki ART yang hadir setengah hari untuk membantu pekerjaan sang ibu. Memasuki usia lansia, ayahnya pun kemudian pensiun dan disusul Dea yang sudah berhenti bekerja selama hampir 2 bulan. Ekonomi keluarganya bergantung dengan hasil pensiun sang ayah. Dio ternyata merasa dirinya ini akan dibebankan dengan ekonomi keluarganya jika sang kakak kelak menikah dan dirinya sendiri akan mengurus ayah ibunya. Bukan hanya karena itu saja, ternyata Dio ini memendam rasa dendam karena iri dengan sang kakak perempuannya yang hidup sehat, berkecukupan, dan dia merasa dibanding-bandingkan. Perasaan kesal dan juga marah yang ia simpan tidak jarang membuatnya berpikir untuk melakukan sesuatu yang benar-benar buruk kepada keluarganya sendiri. Rasa dendam, benci, iri, dan juga ingin menguasai kehidupan untuk dirinya sendiri lantas membuat Dio membeli bubuk racun arsenik. Akhirnya, dia pun memutuskan rencana buruk yang selalu ia pikirkan. Hari itu dia membeli minuman es dawet untuk 3 orang keluarganya, lalu mencampurkan bubuk arsenik ke 3 minuman itu. Akan tetapi, rencana itu pun gagal. Ketiganya hanya mengalami mual dan juga muntah seperti biasa karena dosisnya masih sangat rendah. Dan ketiganya pun sudah dibawa ke rumah sakit dalam proses pemulihan. Setelahnya, Dea memiliki seperti firasat diracuni. Dia pun mengunggah video di TikToknya yang menyinggung tentang racun itu. Namun setelah beberapa hari pulih, ketiganya pun memutuskan untuk menjalani hari seperti biasanya tanpa adanya kecurigaan. Dio yang merasa tidak puas, dia pun membeli racun melalui situs online. Diketahui hari itu ibunya membuatkan es kopi dan juga teh untuk diminum bersama di pagi hari. Dio melihat adanya kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam kedua minuman tersebut.
Dan setelah memastikan ketiga anggota keluarganya ini telah meminum racun itu, dia pun menunggu reaksi dari obat tersebut. Dia menyaksikan anggota keluarganya ini ribut dan juga panik meminta tolong sambil berjalan ke kamar mandi. Dan kala itu, dia hanya berpura-pura panik dan juga menelpon ART-nya untuk meminta bantuan darurat. Sartinah ART-nya pun lalu membawa anak-anaknya agar menolong ketiga korban yang tergeletak lemas, kemudian memanggil ambulans. Dan belum sempat ambulans datang, ketiga korban itu pun tidak sempat diselamatkan. Hingga pada akhirnya meninggal, yaitu Dea, Bapak Abbas dan juga Ibu Riani. Tubuh mereka bertiga pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Dan dari hasil otopsi, diketahui dari ketiga korban semuanya mengalami hal yang sama, yaitu dari tenggorokan hingga lambung korban memerah seperti terbakar. Dio dan Sartina pun mulai dimintai keterangan, tapi sialnya tidak ada yang bisa ditutupi karena bukti-bukti kecurigaan benar-benar mengarah pada Dio. Dio pun akhirnya mengakui setelah diinterogasi polisi dengan alasan sakit hati, dia tega melakukan hal yang benar-benar keji tersebut. Dio pun akhirnya terancam hukuman mati dengan pasal 340 KUHP atau seumur hidup. Demikianlah teman-teman kasus pada hari ini. Dendam kesumat yang disimpan oleh Dio akibat dibandingkan dengan kakaknya. Ia merasa harus menanggung beban ekonomi keluarga lantaran kakak dan juga ayahnya ini sudah tidak bekerja. Dan juga membawa Dio ini ke jalur gelap yang membuatnya melakukan hal yang benar-benar keji dan di luar nalar. Gimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!